Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur kita yang pada hari ini memasuki surat Al-Qasas, surat nomor 28, ayatnya ayat 14 sampai dengan ayat 21. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 4 April. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan memberikan ketenteraman kepada kita semua, terutama kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang pada siang ini memasuki surat Al-Qasas, ayatnya 14 sampai dengan ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha azdahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin wa daqalal madinata alaqini ghaflatin min ahliha fawajada fiha wa zulaini ya'tadilan hada min syai'ati wa hada min aduwi fastaqazau ladhi min syai'atihi illa ladhi min aduwi fawakazahu Musa faqada alaih qala hada min amalin syaiton innahu aduwwum mudilum mubin. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Qala rabbi bima an'amta alayya falan aquna dhahiran lil mujrimin. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqabu fa idal ladzi istansarahu bil amsi yastashariqu
arada an yabdisha billadhi wa'adu lahuma wala yamusha ataridu an ta'dulani kama qatalta nafsam bil amsh in turidu illa an taquna zabaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin wa ja'a rajulun min aqsal madinati yash'a qala ya Musa innil mala'aya tamiruna bikairi ya'duluka ruja inni laka minan nasyiqin faqaraja minha qaifam yara qala rabbi nazini minal qaumid dhalimin. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Dan tatkala ia mencapai usia dewasa dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya kebijaksanaan dan pengetahuan. Demikianlah kami mengajarkan orang yang berbuat baik kepada orang lain. Dan ia masuk ke kota pada waktu penduduknya lengah. Maka di sana ia menemukan dua pria yang sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya dan yang seorang lagi dari musuhnya. Dan orang yang dari golongannya berteriak-teriak minta tolong melawan orang yang dari musuhnya. Maka Musa meninjunya dan matilah dia. Ia berkata, ini adalah karena perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang terang-terangan menyesatkan. Ia berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, maka lindungilah aku. Maka ia melindungi dia. Sesungguhnya dia itu yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Ia berkata, Tuhanku, karena Engkau telah memberi nikmat kepadaku, aku tidak akan memberi bantuan lagi kepada orang yang salah.
maka jadilah ia di kota itu merasa takut. Menanti-nanti tatkala tiba-tiba orang yang kemarin minta tolong kepadanya berteriak-teriak minta tolong lagi. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya engkau itu orang yang terang-terangan berbuat kesalahan. Maka tatkala ia hendak membekuk orang yang menjadi musuh mereka berdua, ia berkata, wahai Musa, apakah engkau hendak membunuhku seperti engkau telah membunuh seseorang kemarin? Engkau tiada lain hanya ingin menjadi orang yang sewenang-wenang di bumi, dan engkau tidak ingin menjadi golongan orang yang berbuat baik. Dan seorang laki-laki dari bagian kota yang paling jauh datang berlari-lari. Ia berkata, wahai Musa, para pemuka berunding untuk membunuh engkau. Maka cepat-cepatlah pergi. Sesungguhnya aku adalah golongan orang yang memberi nasihat bermaksud baik kepada engkau. Maka pergilah Musa dari kota dengan rasa takut. Menanti-nanti ia berkata, Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang lalim. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna dari surat Al-Qasas surat nomor 28 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Sekarang kita masuk di dalam penjelasannya sebagai berikut. Ini adalah penjelasan pada ayat 15. Yang dimaksud ini di dalam ucapan Nabi Musa ialah hukuman yang ia berikan kepada orang Mesir. Adapun artinya ialah bahwa Nabi Musa menghukum orang Mesir karena menjalankan perbuatan setan. Penjelasan ulama Yahudi tentang kitab Keluaran pasal 2 ayat 12 yang menerangkan dibunuhnya orang Mesir oleh Nabi Musa, ini dikatakan sudah selayaknya. Bunyinya adalah karena orang Mesir itu memaksa wanita Israel untuk berbuat zina dengan dia. Terdapat di dalam Jewish Encyclopedia jilid 9 halaman 48. Quran suci tidak menyebutkan tindak pidananya,
tetapi tidak sanksi lagi bahwa Quran suci menyebut itu perbuatan setan. Adapun arti ghafara ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 380 ayat 17 menerangkan seterang-terangnya bahwa Nabi Musa tidak menganggap dirinya berbuat lalim atau memberi pertolongan kepada orang yang bersalah. Ini bisa dilihat dan diuraikan di dalam tafsir nomor 1808. Kemudian kita lanjutkan pada penjelasan ayat ke-16. Doa Nabi Musa tidaklah membuktikan bahwa beliau berbuat salah, karena kata-kata zalam tu nafsi artinya aku merugikan diriku. Makna asli kata zulm ialah naqs, artinya menderita rugi. Dan inilah arti yang diambil oleh ayat 167 surat 7. Jadi surat 7 ayatnya 160 dan surat 18 surat Al-Kahfi ayatnya 33. Kata zalamahu berarti pula membebani seseorang dengan beban di luar kemampuannya atau kekuatannya. Adapun yang dimaksud di sini ialah bahwa Nabi Musa memberi pertolongan kepada orang lain dengan mempertaruhkan nyawanya. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 18. Mula-mula Nabi Musa memberi pertolongan kepada orang itu karena dianiaya. Tetapi sekarang orang itu sendiri menganiaya orang lain. Oleh karena itu beliau tidak mau memberi pertolongan kepadanya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah penjelasan surat Al-Qasas surat nomor 69 ayatnya ayat 14 sampai dengan ayat 21. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.